Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan renungan kita dengan tema besar Misteri Injil. Dan kali ini kita mau berbicara tentang Misteri Kristus, tema kecil kita. Untuk itu saya rindu kita memulai dulu kembali prinsip trilogi, di mana Paulus itu memilah atau dia membuka suatu dispensasi baru, yaitu dispensasi misteri. Nah, mari saya bacakan Efesus pasal 3 ayat 9. Saya baca ya. Untuk menyatakan isinya, menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi. Ini saya nggak usah baca semuanya. Ini terjemahan tugas penyelenggaraan itu, atau isinya tugas penyelenggaraan rahasia itu berasal dari istilah Yunani oikonomia ho mysterion. Oikonomia kita tahu itu adalah penata layanan atau dispensasi atau administrasi atau ekonomi bisa ya. Sementara mysterion itu adalah misteri. Jadi di sini Paulus menyatakan bahwa ada dispensasi misteri ya. Dia bilang untuk menyatakan apa isinya dispensasi misteri itu yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Tuhan. Sekarang dinyatakan dalam pelayanan dia itu ya. Nah, mari kita melihat misteri Kristus atau inilah ya. Kita ulang dulu sebentar prinsip trilogi. Kita perjanjian baru ini, pelayanan perjanjian kitab perjanjian baru ini dipilah menjadi kelompok pelayanan Petrus untuk orang Yahudi. Kita tahu dia meneruskan dispensasi hukum Taurat, tapi Petrus dan timnya melayangkan perjanjian baru, menawarkan perjanjian baru kepada bangsa Yahudi. Sementara Paulus dan Yohanes itu dia memulai suatu dispensasi baru, pelayanan kepada bangsa-bangsa lain, yaitu yang disebut di sini dispensasi misteri. Kita sudah bahas waktu Yohanes itu ada 3 misteri. Berakhirnya misteri Elohim, ada misteri 7 kaki dian 7 bintang, ada juga misteri Babel. Kita sudah bahas itu. Sekarang kita masuk kepada misteri yang dinyatakan Tuhan kepada Paulus, yaitu misteri Kristus ya. Nah, mari kita melihat dulu misteri ini, uraiannya misteri Kristus ini panjang ya, dari pasal Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ke pasal 3 ayat yang ke-13. Tapi intinya saya jelaskan aja begini. Misteri Kristus itu adalah ketika Yesus itu mati, dengan matinya Yesus Kristus itu di kayu salib, maka dia merobohkan tembok pemisah. Termasuk yang dibangun oleh hukum Taurat, karena hukum Taurat khusus untuk orang Yahudi. Jadi itu dirobohkan dan menciptakan keduanya, artinya bangsa Yahudi maupun bangsa bukan Yahudi, menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam Kristus. Yang itulah dia yang disebut gereja. Ya. Jadi misteri Kristus adalah gereja dalam pengertian gereja yang terdiri dari bangsa Yahudi dan maupun bangsa-bangsa lain, di mana sekat pemisahnya itu, tembok pemisahnya itu dirubuhkan melalui kematian Kristus. Saya baca aja dulu sini ya. Ayat 15 ya, pasal 2 ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, matinya Kristus ini, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam gereja. Jadi gereja disebut di sini satu manusia baru ya, satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi gereja itu banyak disebut, ada disebut tubuh Kristus, ada disebut satu manusia baru, ada tempat kediaman Elohim dan sebagainya. Nah, misteri ini dinyatakan kepada Rasul Paulus, misteri Kristus ini. Kepada kelompok Petrus dan timnya itu tidak dinyatakan itu. Ya, itu makanya ada masalah ketika Paulus datang ke Yerusalem. Ya, dibilang sama kelompok Yakobus itu, katanya engkau mengajarin orang-orang Yahudi di perantauan supaya melepaskan hukum Taurat, hukum Musa. Jangan menyunat anak-anaknya. Sebenarnya memang betul Paulus menyatakan memang
Di dalam Kristus tidak ada lagi Yahudi, tidak ada lagi non-Yahudi. Semuanya sudah sekat pemisah itu dirobohkan. Dibangunlah suatu manusia baru, yaitu gereja. Inilah dia misteri Kristus yang dinyatakan kepada Paulus, ya. Oke. Nah, tapi kita mesti tahu gereja dalam saya katakanlah komunitas Paulus, ya, itu berbeda dengan gereja atau komunitas Petrus. Paulus sendiri membedakan. Ketika dia bicara soal penundukan kepala, dibilang baik kami di surat Korintus itu, ya, sudah baca surat Korintus 11 itu. Coba dulu ya, atau kita baca aja satu surat Paulus yang pertama, ya, pasal 11 itu sudah dikatakan ayat yang 16, ya. Tetapi jika ada yang mau membantah kami, maksudnya Paulus bilang kami, komunitas Paulus, maupun jemaat-jemaat Allah, ini dia komunitas Petrus, tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Jadi, karena kenapa? Komunitas Petrus itu batasannya ya pokoknya bangsa Yahudi ya masuk dia, ya. Kalau Paulus tidak ada lagi Yahudi, tidak ada lagi non Yahudi, ya, sudah menjadi satu, ya. Oke. Nah, sekarang kita harus tahu komunitas Yohanes beda lagi. Ya. Komunitas Yohanes itu adalah di mana ketika gereja sudah jatuh. Paulus kita tahu mati pada waktu 67 Masehi toh. Dia mati di situ di Dewa Kaisar Nero. Petrus juga mati juga itu. Di situ, ya. Di Roma juga itu. Kemudian tahun 70 hancur itu Yerusalem, ya, bait suci. Masuklah Rasul Yohanes tahun 90 atau 95 itu, ya. Melayani 7 gereja Asia kecil yang sudah kita bahas itu. Misteri 7 kaki dian dan 7 bintang. Di mana gereja itu sudah hancur dan Tuhan memanggil para pemenangnya. Jadi ini tiga pelayanan ini 3 kali Tuhan berbicara kepada gerejanya. Ya, ini yang banyak dalam Kristen nggak melihat ini. Dia pikir Tuhan bicara 1 kali kepada gerejanya. Enggak, 3 kali. Ada 3 komunitas yang berbeda. Komunitas Petrus, komunitas Paulus, dan komunitas Yohanes. Masing-masing itu pesannya beda. Ya. Inilah yang sangat penting. Ya, ini enggak perkara ringan juga, Bapak Saudara. Saya pernah mengajar teologi perjanjian baru. Kurang lebih 10 tahun lah di sekolah teologi itu. Ada buku yang standar biasanya yang udah diterjemahkan, buku teologi perjanjian baru, yang bahasa Indonesia itu, ya. Ada Donald Guthrie. Dia tidak melihat perbedaan prinsip trilogi pemilahan yang 3 bagian ini. Dia menguraikan perjanjian baru secara tematis, sesuai seperti kayak sistematik teologi itu, tema-tema Donald Guthrie. Ada lagi George Elliot Ladd. Itu dia juga nggak terlalu membedakan ini. Leon Morris juga nggak terlalu membedakan. Dia sudah membedakan antara Petrus dengan Paulus, ya. Tapi juga dia nggak melihat bahwa ada 3 kelompok. Ada 3 kali Tuhan berbicara dalam perjanjian baru itu kepada gerejanya. Itu sebabnya saya bikin aja sendiri itu tulisan, ada makalah, ya, bahan kuliah itu trilogi saya bikin judulnya, ya. Kalau saudara mau bisa saya kirim bentuk PDF-nya. Jadi gini kesimpulannya. Perkara ini adalah misteri, ya. Dispensasi Paulus dan Yohanes itu dispensasi misteri, ya. Tidak bisa dipahami secara akal saja. Enggak bisa. Orang harus mengalami pewahyuan. Efesus 3:3 ini jelas dikatakan, yaitu bagaimana misterinya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, kata Paulus. Seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Jadi prinsipnya begini, saudaraku. Semoga saudara dan saya ini mendapatkan kasih karunia untuk melihat, untuk mendapat wahyu lah, ya, mengenai misteri yang dinyatakan kepada Paulus dan timnya maupun kepada Rasul Yohanes dan timnya. Ya, tentu juga pelayanan perjanjian baru dari Petrus yang namanya firman Tuhan yang perlu pewahyuan juga. Tapi secara khusus ini misteri, ini nggak bisa ini. Kecuali pewahyuan, udah benar-benar deh, ya. Tanpa pewahyuan nggak bisa sama sekali. Orang nggak bisa ngerti misteri ini. Karena misteri ini artinya suatu kebenaran yang tersembunyi, tapi tidak tersembunyi lagi ketika sudah diwahyukan, ya. Oke lah, sebagai kesimpulannya, semoga saudara dan saya mendapat kasih karunia
untuk memahami bahwa Tuhan sudah bicara 3 kali kepada gerejanya melalui Petrus, melalui Paulus, dan melalui Rasul Yohanes. Semoga saudara dan saya juga menjadi para pemenangnya lah ya. Haleluya. Amin.